Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada penonton setia dari kelompok 9. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai bullwhip effect yang terjadi di Indonesia pada awal pandemi COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fahmi Ari Fajar, beserta rekan-rekan saya, Amelia Lestari, Muhammad Fauzan Yakdan, dan Salsadina Jayanti. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari artikel kami yang berjudul Bullwhip Effect yang terjadi di Indonesia pada awal pandemi COVID-19. Koordinasi. Koordinasi merupakan faktor penting dalam manajemen rantai pasok karena mempengaruhi keberhasilan aliran pasokan dari pemasok ke konsumen. Tanpa koordinasi yang baik, rantai pasokan menjadi rentan karena komunikasi yang buruk dapat mengakibatkan masalah waktu dan biaya. Selain itu, pengecer dapat terpengaruh oleh bullwhip effect ketika permintaan persediaan tidak sesuai dengan perkiraan, yang menyebabkan pengendalian stok menjadi sulit dan biaya meningkat. Bullwhip effect yang terjadi ketika pandemi COVID-19 melanda Indonesia, di mana permintaan terhadap alat kesehatan melonjak, sehingga menyebabkan kekurangan pasokan dan inflasi. Kemudian dilanjutkan kepada hasil dan pembahasan yang akan dibawakan oleh Amelia Lestari dan Salsa Dina Jayanti. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari artikel ilmiah kelompok 9. Bullwhip effect dapat diartikan sebagai kenaikan variabilitas demand pada setiap tahap rantai pasokan. Bullwhip effect sangat penting untuk diperhatikan dalam rantai pasokan. Pentingnya antisipasi bullwhip effect dalam rantai pasok yaitu yang pertama, kebutuhan setiap perusahaan meningkatkan safety stok pesanan untuk memberikan tingkat pelayanan. Lalu yang kedua, persediaan yang terlalu banyak berarti peningkatan biaya yang signifikan. Dan yang terakhir, penggunaan sumber daya, tenaga kerja, dan juga transportasi yang tidak efisien. Contoh kasus yang diambil dalam artikel ilmiah ini adalah bullwhip effect pada penjualan masker dan juga pembersih tangan di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Berikut ini merupakan ilustrasi dari fenomena masker kosong saat pandemi COVID yang menyebabkan bullwhip effect. Terdapat 4 penyebab utama terjadinya bullwhip effect, yaitu yang pertama adalah demand forecasting updating atau pemutakhiran peramalan permintaan. Yang kedua adalah order batching atau pengelompokan pesanan. Lalu yang ketiga adalah price fluctuation atau fluktuasi harga. Yang keempat adalah rationing and shortage gaming. Nah, selain faktor penyebab bullwhip effect juga memiliki dampak yang dapat memberikan efek negatif terhadap supply chain dalam hal biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan aktivitas lainnya itu. Yang pertama adalah manufacturing cost atau biaya pembuatan. Yang kedua adalah inventory cost atau biaya persediaan. Lalu yang ketiga adalah lead time atau total waktu yang dibutuhkan. Lalu yang keempat adalah transportation cost atau biaya transportasi. Lalu yang kelima adalah labor cost for shipping and receiving atau biaya tenaga kerja untuk pengiriman dan penerimaan. Lalu yang keenam adalah level of product availability atau tingkat ketersediaan produk. Yang ketujuh adalah relationship across the supply chain atau hubungan lintas rantai pasokan. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Salsadina Jayanti. Selanjutnya, bullwhip effect dari supply chain tersebut tentunya dapat berdampak negatif bagi pelaku ekonomi. Oleh karena itu, harus ditangani dengan benar sehingga tidak ada kelebihan ketersediaan atau hilangnya pendapatan. Menurut Levy et al. Tahun 2009, terdapat beberapa solusi untuk mengurangi bullwhip effect, yaitu 1. Kurangi waktu tunggu dengan menerapkan sistem informasi rantai pasokan terintegrasi. 2. Menerapkan kolaborasi strategis antara pemangku kepentingan rantai pasokan. 3. Mengurangi variabilitas yang melekat dalam proses permintaan konsumen. Yang keempat, yaitu ketidakpastian yang relatif tinggi berkurang. Salah satu contoh bullwhip effect adalah panic buying. Pada 2 Maret tahun 2020, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan 2 kasus pertama warga negara Indonesia yang terjangkit COVID-19. Setelah diberitahukan pengumuman tersebut, masyarakat mulai menimbun berbagai sembako dan kebutuhan, membuat supermarket kehabisan persediaan bahan pokok, mulai dari beras, minyak goreng, hingga produk masker dan antiseptik.
Penimbunan terjadi tidak hanya di pasar tradisional, tetapi juga di pasar online seperti e-commerce dan website official store. Berikut ini merupakan grafik mengenai produk yang mengalami peningkatan pembelian pada bulan Februari dan Maret. Pembelian keempat produk berdasarkan gambar grafik tersebut meningkat lebih dari 100% dibandingkan penjualan bulan sebelumnya. Pembelian hand sanitizer memiliki persentase paling tinggi di bulan Februari, yaitu naik sekitar 531%. Produk sabun cuci tangan naik sekitar 304%. Tisu basah di peringkat ketiga sebesar 227%. Penjualan produk kesehatan dan vitamin juga naik sebesar 210%. Pembelian keempat produk berdasarkan gambar grafik tersebut meningkat lebih dari 100% dibandingkan penjualan bulan sebelumnya. Pembelian hand sanitizer memiliki persentase paling tinggi di bulan Februari, yaitu naik sekitar 531%. Produk sabun cuci tangan naik sekitar 304%, tisu basah di peringkat ketiga sebesar 227%, penjualan produk kesehatan dan vitamin juga naik sebesar 210%. Dengan jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia yang kian meningkat, Presiden Republik Indonesia menghimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk menerapkan social distancing dan work from home atau WFH. Hal ini mendorong semakin banyak orang menggunakan toko online. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah pengunjung website dan peningkatan penjualan online. Stok masker medis dan hand sanitizer sudah menipis sejak pandemi COVID-19 pertama kali terdeteksi di Indonesia. Karena kelangkaan tersebut, barang-barang tersebut dibanderol berkali-kali lipat dari harga normal. Menurut teori supply chain and demand, ketika supply tetap konstan dan demand meningkat, maka harga akan naik. Ketika permintaan masyarakat akan masker medis meningkat, dan pada saat yang sama barang menjadi langka, harga tersebut maka akan menaik. Penjualan masker saat COVID-19 melanda Indonesia pada 2 Maret 2020 mencapai Rp130.076.970. Berdasarkan data dari salah satu e-commerce di Indonesia, total transaksi penjualan masker sejak 2 Maret sampai 11 Maret 2020 sebesar Rp652.964.118 dari 3 platform e-commerce yaitu Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Kemudian pada tanggal 2 Maret tahun 2020, volume perdagangan masker adalah 203.294 unit. Dan data terakhir pada tanggal 11 Maret 2020 adalah 118.056 unit. Volume transaksi penjualan tanggal 2 Maret 2020 hingga 11 Maret 2020 juga sama seperti volume perdagangannya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Muhammad Fauzan Yakdan. Kesimpulan mengenai artikel yang kami tulis terkait bullwhip effect yang terjadi di Indonesia yang diakibatkan oleh pandemi berdampak sangat negatif terhadap supply chain di Indonesia, khususnya di bidang kesehatan. Panik buying yang dialami oleh masyarakat menjadikan salah satu faktor utama terjadinya bullwhip effect ini. Kesadaran masyarakat untuk membeli masker, pembersih tangan, antiseptik, dan obat-obatan menimbulkan permintaan pasar menjadi meningkat sangat tajam. Pemasok bidang kesehatan di Indonesia mengalami kekurangan bahan produksi. Hal tersebut mengakibatkan harga produk menjadi meningkat. Ditambah dengan adanya oknum penimbun yang menjual kembali, barang tersebut jauh di atas harga normal. Nah, ada satu lagi nih informasi terbaru terkait bullwhip effect yang terjadi, yaitu ketika tim sepak bola Argentina menjuarai Piala Dunia di tahun 2022. Sportswear ternama Adidas mengalami bullwhip effect, di mana perusahaan tersebut menerima permintaan jersey sepak bola bernomor 10 yang digunakan oleh Lionel Messi meningkat secara drastis akibat para penggemar yang berbondong-bondong ingin membeli jersey tersebut. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai artikel yang kami tulis. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.